Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan statistik lanjutan ya, yang akan membahas uji prasyarat untuk uji korelasi beserta uji hipotesis untuk uji korelasi menggunakan Pearson dan Spearman-Rho. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas untuk analisis uji prasyarat untuk homogenitas, serta kita sudah membahas tentang uji homogenitas menggunakan independent samples test dan juga paired samples test. Juga kita bahas uji Wilcoxon dan Mann-Whitney. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan untuk materi uji korelasi menggunakan korelasi Spearman dan juga korelasi Pearson. Oke, langsung saja teman-teman buka untuk SPSS-nya. Oke, jika datanya sudah dibuka, silakan teman-teman copy pastekan di kolom pertama. Ini adalah hasil pengambilan data di kelas mengenai pertimbangan etis konselor atau CEC yang kemarin kita sudah eh, analisis. Nah, untuk di kolom kedua ini adalah skor dari penalaran moral yang sudah teman-teman ambil secara mandiri dan secara individu kemarin. Silakan skornya di copy pastekan di kolom kedua. Oke, pasti ada pertanyaan. Misalnya, di dalam skor penalaran moral ini jumlah N-nya itu ada 35 misalnya, atau tidak sesuai dengan eh, jumlah responden yang mengisi pertimbangan etis. Nggak apa-apa, biarin aja disamakan dengan hasil data yang sebenarnya. Bahwa misalkan ini N-nya ada 35, berarti 30 apa saya tambahkan 2 skor misalkan seperti ini. Nah, itu nggak apa-apa teman-teman. Jadi silakan disesuaikan karena data saya sama-sama 33 dan sebenarnya harusnya kalau kita mengujikan korelasi dua instrumen ini akan diisi oleh orang yang sama jumlahnya. Seperti itu. Karena kita akan membahas uji korelasi. Oke, kalau di uji komparasi kemarin kita sudah membahas ya bahwa jumlah laki-laki dan perempuan yang dibedakan itu boleh berbeda jumlahnya. Namun kalau untuk uji korelasi eh, untuk dua variabel ini diisi oleh orang yang sama jumlahnya atau N-nya. Oke, jika sudah dipindahkan, boleh dirapikan terlebih dahulu di bagian variable view di sini. Untuk kolom name itu tidak menggunakan spasi. Jadi kita sudah bahas sebelumnya, kita akan menggunakan underscore, pertimbangan underscore etis. Sedangkan yang menggunakan spasi bisa kalian input di bagian label. Seperti ini, pertimbangan spasi etis, penalaran spasi moral. Namun di bagian name itu tidak bisa menggunakan spasi. Jadi penalaran ya penalaran underscore moral. Untuk desimalnya itu dinolkan. Untuk align-nya boleh kalian center, boleh pilih left atau right senyamannya teman-teman. Dan untuk measure itu teman-teman bisa alihkan atau setting menggunakan scale. Oke, jika sudah, teman-teman kembali ke data view bagian ini. Lalu kita akan, yang pertama akan menguji uji normalitas ya. Teman-teman semoga masih ingat untuk uji normalitas, pilih analyze, terus pilih deskriptif statistik, dan teman-teman akan melanjutkan ke explore. Ini saya riset dulu. Oke, kalau di saya sudah muncul kotak dialog dari setelah saya klik explore, maka akan muncul kotak dialog seperti ini. Dan kita akan memindahkan dua variabel yang akan kita uji korelasinya ini ke bagian dependent list.
Setelah dependent list, kita akan klik statistik yang dimana deskriptifnya di checklist dan di sini isinya 95%. Kalau sudah di continue dan kita lanjutkan ke plots. Nah, di plots ini teman-teman bisa checklist bagian histogram agar nanti di bagian hasilnya itu akan muncul histogramnya dari uji normalitas ini untuk kita melihat sebaran data dari pertimbangan etis maupun penalaran moral. Karena kita akan menguji normalitas, maka teman-teman silakan klik normality plots with test. Setelah di checklist normality plots with testnya, silakan di continue. Setelah itu di OK-kan. Oke. Oke, jika sudah di OK-kan, maka akan muncul hasil seperti ini. Nah, ini adalah hasil uji normalitas yang tadi kita lakukan. Yang tadi di bagian sel statistik, teman-teman akan muncul nilai median, varian, standard deviation, dan seterusnya dari masing-masing variabel. Nah, silakan kalau misalkan ini dibutuhkan untuk dideskripsikan, silakan dideskripsikan terlebih dahulu untuk nilai-nilai statistik deskriptifnya. Nah, yang kita perhatikan untuk uji normalitas adalah bagian tabel ini, test of normality. Karena sampel saya itu di bawah 50 atau tadi jumlah N-nya 33 orang, maka saya akan memperhatikan bagian kolom Shapiro-Wilk. Signifikansinya berapa? Nah, saya akan memperhatikan di situ. Signifikansi untuk uji normalitas pertimbangan etis itu 0,155 dan penalaran moral itu 0,095 yang dimana dari hasil uji normalitas Shapiro-Wilk ini menghasilkan data atau signifikansi lebih dari 0,05. Sehingga saya dapat mengatakan bahwa kedua variabel yang saya ujikan ini berdistribusi normal atau memiliki distribusi normal. Kesimpulannya itu. Nah, ini adalah histogram yang menggambarkan sebaran data dari pertimbangan etis. Untuk ke bawah ini adalah histogram dari penalaran moral. Oke. Jika sudah dari hasil ini tabel deskriptif, terus tabel test of normality, pertimbangan etis yang berupa histogram dan histogram penalaran moral bisa kalian copy pastekan di Word kalian masing-masing. Oke, untuk uji normalitas sudah selesai dan kita akan melanjutkan ke uji linearitas. Oke, kita kembali lagi ke data yang tadi kita analisis ya. Di sini ada skor pertimbangan etis dan penalaran moral. Oke, kita akan melanjutkan ke uji linearitas, di mana kita perlu klik Analyze. Setelah itu Compare Means. Nah, di sini di bawah tabel ini ada Compare Means, kita pilih Means. Maka muncul kotak dialog seperti ini. Nah, setelah muncul kotak dialog seperti ini, teman-teman silakan pindahkan dua variabel ini ke dalam dependent list. Sudah? Kalau sudah, teman-teman pilih option. Terus, teman-teman bisa memasukkan ke dalam sel statistik ini beberapa analisis yang mungkin kalian butuhkan, misalkan skor minimum, ya kalian masukkan, skor maksimum, silakan dimasukkan, kurtosis atau keruncingan kurva normal, silakan dimasukkan, skewness, kemiringan kurva normal bisa dimasukkan juga, atau beberapa skor yang kalian butuhkan di dalam statistik deskriptifnya. Oke, kalau misalkan sudah, teman-teman
Di bawah ini ada pertanyaan statistik for first layer. Kamu akan menguji maaf, linearitas. Jadi yang kalian pilih adalah test for linearity. Setelah di checklist test for linearity, teman-teman bisa klik continue dan diklik OK. Baik, saya mohon maaf akan saya ulang lagi untuk uji linearitasnya. Sepertinya tadi saya eh, kurang memasukkan satu satu hal gitu ya. Saya akan memulai lagi uji linearitasnya, dipilih klik analyze, terus compare means, means. Nah, silakan teman-teman pindahkan dari ini ya. Kita saya akan riset lagi. Penalaran moral ini kan dia sebagai dependent list. Maka atau variabel Y, maka saya akan masukkan ke dependent list dan pertimbangan etis ini adalah masuk ke layer satu gitu. Nah, setelah itu teman-teman pilih option dan checklist test for linearity. Setelah itu di continue dan dipilih OK. Maka hasil analisis dari SPSS untuk uji linearitas dapat diketahui atau dapat dibaca dari ANOVA Table. ANOVA Table-nya ini yang dibaca itu adalah bagian deviation from linearity. Nah, di sini nih, di bagian baris 1, 2, 3. Signifikansinya ada berapa? 0,011 atau 0,011. Nah, itu adalah signifikansi dari uji linearitas antara penalaran moral dan pertimbangan etis. Oke. Baik, kita fokus ke pada kolom terakhir ya, bagian signifikansi dari ANOVA table-nya ini. Pada ANOVA table-nya ini, teman-teman perhatikan di sini deviation from linearity-nya kurang dari 0,05, yang dimana dapat kita katakan bahwa data ini tidak linier antara penalaran moral dan pertimbangan etis ini. Jadi dia dapat diasumsikan datanya tidak linier. Nah, kita sudah mendapatkan hasil dari uji prasyarat ya, bahwasanya datanya berdistribusi normal tapi dia tidak linier gitu. Nah, tidak linier ini eh, berarti kan tidak memenuhi asumsi uji prasyarat yang uji linearitas, sehingga kita bisa memutuskan untuk menggunakan statistik non-parametrik untuk uji korelasinya. Kita kembali ke data yang kita ujikan tadi, karena kita akan menggunakan statistik non-parametrik, maka kita akan menggunakan korelasi Spearman-Rho. Tapi kalau tadi datanya berdistribusi normal dan dia linier, maka kita akan menggunakan uji korelasi Pearson. Nah, langsung saja untuk uji korelasinya, teman-teman dapat pilih analyze. Kembali ke data yang pertama tadi, kita pilih analyze, terus kita pilih correlate. Correlate di bawah mix model. Setelah itu, kita pilih bivariate. Nah, teman-teman bisa mengalihkan variabelnya ke sebelah kanan, baik pertimbangan etis maupun penalaran moralnya. Oke. Setelah itu, kita pilih option dan teman-teman bisa exclude case pairwise, continue.
Dan setelah itu, karena tadi kita memiliki data atau data saya, data penelitian saya ini berdistribusi normal namun dia tidak linier, maka saya akan menggunakan korelasi Spearman yang di sini ada pilihan tiga pilihan, ada Pearson, Kendall, atau Spearman. Nah, saya akan menggunakan Spearman. Tapi kalau data teman-teman itu hmm, berdistribusi normal dan juga linear, maka teman-teman pilih Pearson. Jadi Spearman-nya nggak usah di checklist. Tapi saya pengen nih untuk membandingkan atau pengen tahu hasil dari Pearson dan Spearman-nya itu apakah berbeda atau enggak gitu. Boleh teman-teman uji secara bersamaan, baik Pearson maupun Spearman. Tapi untuk saya, data yang saya gunakan ini, saya akan fokus melihat pada hasil uji Spearman testnya gitu. Jadi tes signifikansinya tetap ditutel dan flag signifikan correlationnya silakan di checklist. Jika sudah teman-teman pilih oke. Nah, di sini akan muncul dua dua hasil ya. Teman-teman akan mendapatkan dua hasil karena tadi teman-teman mengklik untuk Spearman dan juga Pearson correlation. Nah, untuk hasil Pearson ada di sini. Pearson ini digunakan untuk statistik parametrik, di mana datanya saat uji prasyarat menghasilkan data berdistribusi normal dan juga linier. Namun, kalau teman-teman seperti saya, datanya berdistribusi normal tapi dia tidak linier, maka kita akan menggunakan non-parametric correlation, yaitu menggunakan Spearman Rho. Nah, yang saya perhatikan berarti adalah yang bagian non-parametric correlation. Saya akan melihat di bagian sig two tail atau sig dua tail. Di sini ada signifikansi 0,034 sama di penalaran moral juga 0,034 yang dimana eh Oke, jadi yang perlu diperhatikan teman-teman bagian signifikansi two-tailed yaitu 0,034 yang dimana itu mengindikasikan bahwa hasil dari uji hipotesis yang saya lakukan ini menghasilkan adanya hubungan atau adanya korelasi antara pertimbangan etis dengan penalaran moral. Karena hasil dari uji korelasinya kurang dari 0,05. Seperti itu, teman-teman. Untuk uji korelasi, kalau ini parametrik, kalau non-parametrik berarti menggunakan Spearman. Seperti itu, silakan dicoba masing-masing di SPSS masing-masing dan juga dengan data penalaran moral masing-masing. Karena kalau data CEC kita sama semua, dan untuk penalaran moral pasti berbeda, sehingga hasil yang akan kalian dapatkan itu pasti akan berbeda-beda tiap mahasiswa. Seperti itu. Baik, untuk perkuliahan hari ini eh, mungkin seperti itu dan untuk penulisan penulisan hasil interpretasinya atau pelaporannya nanti saya sertakan dalam link G Drive yang akan saya bagikan kepada teman-teman di kelas. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.